anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembelajaran 1 dan 2. Nah, ini kita dapat buka buku paketnya di halaman 51 sampai 67. Yuk kita perhatikan bersama-sama. Kita buka buku paket kita yuk di halaman 51 terlebih dahulu. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ya. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup yang lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia ini terus bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia ini berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia tetap terus berkembang. Nah, pertumbuhan dan perkembangan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yuk kita pelajari apa saja sih faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Coba dibuka di halaman 52. Perhatikan gambar berikut. Nah, gambar Udin ya. Apakah kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Oke, gambar yang pertama di sini Udin ketika bayi, dia masih digendong sama ibunya. Kemudian Udin belajar merangkak. Kemudian di sini Udin sudah bisa berjalan. Oke, perubahan apa yang dialami Udin dari bayi sampai saat ini? Jadi, saat bayi kita belum bisa berjalan. Lalu kita tumbuh dan kita bisa merangkak. Semakin lama kita bertumbuh, kita bisa berjalan. Ini adalah perubahan pertumbuhan yang dialami dari Udin sejak bayi. Begitu pula dengan kita, pasti mengalami perubahan yang sama dengan Udin. Yuk gambar berikutnya. Di sini ada gambar Udin yang lagi memegang botol susu, minuman susu ketika dia masih bayi. Kemudian di sini ada gambar Udin yang sudah bisa makan. Nah, di sini kita lihat Udin ini makan 4 sehat 5 sempurna ya. Oke, perubahan apa yang dialami Udin sejak bayi hingga sampai saat ini adalah waktu kita kecil, kita hanya bisa minum susu dan belum bisa untuk makan sendiri. Saat kita masih kecil, kita masih disuapi oleh orang tua. Saat kita tumbuh dewasa, kebutuhan makanan kita bertambah dan kita bisa makan sendiri. Tidak cukup hanya dengan meminum susu saja, tetapi kita membutuhkan makanan yang bergizi dan tidak disuapi orang tua. Jadi kemandirian perkembangannya juga terus bertambah. Oke anak-anak, kita lanjut
di halaman 53. Apakah kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan sama seperti Udin? Pasti semua mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh Udin. Cobalah cari tahu dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari sejak lahir sampai saat ini. Nah, anak-anak, kalian bisa tanya ke orang tua, misalnya, "Ma, waktu aku kecil bisa merangkak umur berapa ya? Bisa berjalan umur berapa? Lalu waktu aku kecil makannya bagaimana?" Nah, anak-anak bisa bertanya kepada orang tua. Kemudian, informasi yang kamu tanyakan tentang perubahan dan perkembangan, misalnya berat dan tinggi badan saat lahir, kalian bisa bertanya kepada orang tua. Contohnya, "Ma, waktu aku lahir berat badanku berapa? Dan tinggi badanku berapa?" Selain itu, kamu juga dapat mencari informasi tentang kemampuanmu dalam merangkak dan berjalan. Lakukan kegiatan wawancara kepada orang tua di rumah untuk mendapatkan informasi tersebut. Tuliskan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang ingin kamu tanyakan. Dan kerjakan di halaman 53. Setelah kamu mendapatkan informasi tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari orang tuamu, coba kamu menulis cerita tentang perkembangan dirimu di halaman 62. Nah, kamu tulis cerita tentang perkembangan dirimu ya. Oke anak-anak, kita lanjut ke materi berikutnya di halaman 54. Nah, di situ ada gambar Edo yang sedang memegang botol susu pada saat dia masih seusia balita. Kemudian di gambar sebelahnya ada gambar Edo yang usia anak-anak, dia memegang gelas ya. Oke. Manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Kegiatan tangan juga mengalami perkembangan. Contohnya yang terlihat pada gambar. Edo masih kecil kesulitan memegang botol susu, akan tetapi setelah tubuh Edo bertambah besar dan kuat, Edo dengan mudah dapat memegang tempat minum yang lebih berat dari botol susu. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Mari kita coba berbagai gerakan kuat dan lemah tangan pada saat menari. Gerakan pertama dilakukan dengan cara kita mengangkat tangan kanan ke atas lalu kita turunkan. Kemudian kita angkat tangan kiri kita lalu kita turunkan. Nah, ini dilakukan secara bergantian. Angkat tangan dengan kuat sama seperti pada saat kalian mengangkat beban. Kemudian gerakan yang kedua. Gerakan kedua ini turunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari tangan lalu menirukan air hujan turun. Kemudian gerakan yang ketiga, rentangkan kedua tangan ke samping. Lalu dibengkokkan sehingga membentuk huruf U. Lalu gerakan yang keempat,
Rentangkan kedua tangan ke samping dan memutar pergelangan secara perlahan-lahan. Kemudian gerakan kelima, yaitu gerakan mengacungkan tangan ke depan dengan kuat, lalu membalikkan telapak tangan dengan arah yang berbeda. Dan gerakan terakhir adalah gerakan tepuk tangan. Gerakan tepuk tangan dapat divariasikan dari gerakan yang lemah sampai yang kuat. Misalkan bertepuk tangan dengan 2 jari, 4 jari, 8 jari, dan terakhir 10 jari. Oke anak-anak, kita akan belajar di halaman 58, yaitu tentang matematika. Mari kita coba mempelajari penjumlahan bilangan ribuan menggunakan teknik menyimpan untuk meningkatkan pemahaman. Oke, di sini Miss Evi punya contoh penjumlahan dengan teknik menyimpan berdasarkan di buku paket kalian, yaitu 2.653 ditambah 3.302. Yuk kita coba menjawab ya. 2.653. Jangan lupa untuk memberikan tanda titik setelah ribuan dan sebelum ratusan. Oke, 3.302. Oke, jangan lupa untuk disejajarkan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Karena anak kita jumlahkan dari belakang ya, kita menghitungnya dari belakang. 3 ditambah 2 sama dengan 5. 5 ditambah 0 sama dengan 5. 6 ditambah 3 sama dengan 9. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi 2.653 ditambah 3.302 sama dengan 5.555. Oke anak-anak. Nah, kalian bisa mencoba mengerjakan halaman 59. Selanjutnya, kita akan belajar penjumlahan dengan teknik menyimpan yang ada di halaman 59. Bilangannya 1.200 ditambah 2.900. Nah, kita susun ya. Kita menghitungnya dari belakang. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 0, 0. 2 ditambah 9, ini hasilnya 11. Akan tetapi, kita tulis angka 1 yang paling belakang sendiri. Kemudian angka 1 yang depan, nah kita taruh di atasnya angka 1. Di ribuan ya letaknya. Jadi 1 ditambah 1 ditambah 2, ini sama dengan 4. Jadi 1.200 ditambah 2.900 sama dengan 4.100. Nah, jangan lupa untuk mengerjakan soalnya di halaman 61. Oke anak-anak, kita lanjut ke materi berikutnya di halaman
63. Bagaimana perasaanmu setelah mendengar informasi tentang perkembanganmu? Apakah kamu juga mendapatkan informasi kapan kamu mulai bisa merangkak dan berjalan? Oke, pastinya sudah ya. Menghargai perbedaan. Ini ada di halaman 64. Yuk kita baca bersama-sama. Perubahan tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda. Begitu pula kekuatan manusia pun juga berbeda-beda. Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan ini adalah salah satu contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia ini dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan berolahraga, dan faktor yang diturunkan oleh orang tua. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup yang berbeda-beda. Meskipun misalkan ada saudara kembar, mereka pasti memiliki perbedaan. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan. Sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dan disimbolkan dengan rantai. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Contohnya, saling menghormati, saling menyayangi, juga memperlakukan manusia yang lainnya ini dengan baik. Selanjutnya tugas kalian di PPKN ini di halaman 65 sama 66. Oke anak-anak, Miss Evi ulang lagi tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, bahasa Indonesia mengerjakan halaman 53 dan halaman 62. Yang kedua, SPDP menghafal gerakan kuat dan lemah tangan di halaman 55 sampai 57. Tidak perlu kirim foto atau video. Kemudian, matematika mengerjakan halaman 59 dan 61. Terakhir, PPKN mengerjakan halaman 65 sampai 66. Oke anak-anak, tugas kalian hari ini sangat banyak. Jangan lupa untuk selalu tetap dikerjakan meskipun kalian harus belajar di rumah. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Dan sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.